Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Pendeta Samuel Situmorang. Di channel ini saya akan menyampaikan motivasi iman bagi kita semua. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan bagi kita sebuah kebenaran firman yang tentunya akan memotivasi saudara dan saya. Saya berikan judul firman Tuhan, motivasi bagi hari ini adalah memiliki akhlak. Nah, kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhlak memiliki arti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi, pengertian dari akhlak itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu sedang ramai saya melihat di sosial media, sedang ramai mengenai topik ini. Cuman topiknya bukan memiliki akhlak, tapi topiknya tidak berakhlak gitu. Saya mendengar sebuah video bilang begini, kameramen tidak berakhlak gitu ya. Lalu orang yang punya pekerjaan dikaitkan dengan tidak berakhlak. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hal negatif yang sedang viral atau yang sedang dibahas oleh orang. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan bagi kita, yaitu bagaimana saudara dan saya menjadi manusia atau menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata begini, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Artinya apa? Manusia atau pribadi yang ada di dalam Kristus menjadi manusia baru, bukan lagi manusia lama, mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Seharusnya ketika orang mengaku dia ada di dalam Kristus, hidupnya harus mengalami perubahan, tapi perubahannya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Ada perubahan yang tadinya pemarah jadi peramah, yang tadinya keras kepala jadi lembut, yang tadinya pembenci jadi pengasih, yang tadinya orangnya cuek jadi punya kepedulian, yang tadinya orangnya acuh tak acuh berubah menjadi orang yang punya perhatian. Firman Tuhan berkata orang yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Artinya apa? Orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dan hidup sebagai manusia yang baru, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Saya sering menyebutnya sebagai manusia-manusia Allah. Saya sering mengatakan bahwa manusia yang punya ketaatan kepada Allah, yang menuruti segala aturan atau perintah Allah, saya sering mengatakannya sebagai manusia Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai manusia Allah, keadaan sekitar tidak akan mempengaruhinya. Kenapa? Karena karakternya sudah diubah menjadi karakter ilahi. Dia sudah memiliki karakter yang berbeda. Karakternya bukan lagi sama dengan karakter manusia pada umumnya, tetapi ada karakter Allah di dalam hidupnya. Sekalipun di sekelilingnya orang-orang hidup dengan cara dunia, tetapi dia akan berbeda. Sekelilingnya tidak peduli, dia akan tetap peduli. Sekelilingnya hidup orang-orang yang suka dengan kebencian dan suka membenci, tapi dia berbeda. Dia akan menjadi orang yang suka menunjukkan kasih, belas kasihan kepada orang lain. Sekalipun di sekelilingnya banyak orang-orang yang berbuat jahat, dia akan berbeda karena ada karakter ilahi di dalam dirinya. Dia akan tetap
berbuat baik sekalipun terhadap orang jahat. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia akan melakukan kebaikan sebagai balasan atas kejahatan orang lain. Supaya apa? Supaya orang dapat melihat kasih Allah ada di dalam dirinya. Manusia Allah itu adalah manusia yang berbuat baik dengan dasar kasih, dan itu menjadi karakter bagi dirinya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia atau pribadi-pribadi yang ada di dalam Kristus menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi pribadi-pribadi yang sudah mengalami perubahan, diciptakan dengan karakter yang baru. Dia tidak hidup lagi di dalam manusia lamanya, tetapi dia hidup sebagai manusia baru, manusia yang sudah mengalami perubahan, dan perubahan itu buahnya terlihat. Tidak hanya sekedar saya sudah berubah, tapi dalam karakter hidupnya sama saja dengan sebelumnya. Itu beda. Tapi ketika dia tanpa berkata aku sudah berubah, orang akan melihat ada perubahan di dalam dirinya. Ada hal-hal yang baik muncul di dalam dirinya. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadilah menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Jadilah menjadi pribadi-pribadi yang sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Jadilah menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak, karena di dalam dirinya ada karakter ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya mau katakan, tetaplah semangat untuk hari ini. Shalom.